Ustadznya nggak laku lagi tadi. Oh ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Bukan ustadznya nggak laku-laku, Bang. Buktinya orang-orang Madura tidak nonton Ustadz lagi. Saya lihat kalau Ustadz lagi ceramah nggak ada yang nonton. Hmm. Oke, ya udah. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan, Bang. Kenapa di tema Anda itu Muhammad itu contoh manusia berdosa? Karena ketika saya membaca Al-Quran dan membaca hadis, Muhammad adalah orang yang sangat buruk perangainya. Bahkan, kenapa saya katakan dia sangat buruk perangainya? Karena Al-Quran menginformasikan yang demikian. Apa? Begitu. Ya itu kan menurut Anda, menurut agama kami enggak. Bukan menurut saya. Itu menurut Al-Quran dan hadis. Apa? Menurut Al-Quran dan hadis. Abang kerja, Bang. Itu kan menurut Anda. Bukan, abang kerja. Apa? Abang lagi kerja. Ya, siapa? Saya lagi nonton Anda. Iya, maksudnya sambil kerja atau bagaimana? Iya, saya lagi santai nonton Anda. Bukan, maksud saya sambil kerja atau bagaimana? Iya, sambil kerja ndak ada orang, jadi saya pengen nonton. Iya, Bang. Menurut Al-Quran tidak boleh umat muslim itu kerja malam. Kata siapa? Kata Al-Quran. Masa? Nah, pantas masih Islam. Mau saya tunjukin ayatnya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah menjadikan siang untuk mencari nafkah dan malam untuk beristirahat. Tapi karena guru saya ndak berkata begitu. ya karena guru Anda tidak mengajari Anda Al-Quran. Guru Anda mengajari Anda membaca huruf Arab. Jangan dibilang umat Islam itu belajar Al-Quran. Tidak ada orang Islam belajar Al-Quran. Orang Islam membunyikan huruf alif, ba, ta, saja. Ja, ta, ja, ta, ma, ca, la. Itu orang Islam. Makanya seumur hidup orang Islam itu tidak pernah tahu isi Al-Quran. Karena hidupnya dihabiskan untuk mempelajari huruf Arab. Kemudian dapat pahala. Alhamdulillah. Begitu, itulah Islam. Makanya tidak pernah tahu isi Al-Quran. Pak, saya tahu isi Al-Quran, saya pernah belajar dari guru saya. Oke, yang saya kasih tunjukkan tadi tidak boleh kerja di malam hari. Itu ada penafsirannya, Bang. Bang, tidak perlu lagi ditafsirkan, ayatnya sudah begitu jelas. Sesungguhnya Allah menciptakan siang untuk supaya manusia itu beristirahat dan dijadikannya malam supaya siang untuk mencari nafkah dan dijadikannya malam untuk beristirahat. Nih saya tunjukkan ya. Nih, Allah menciptakan siang untuk beristirahat, untuk bekerja. Nih, malam untuk istirahat. Itu ada di banyak surat, itu diulang-ulang. Contoh nih, itu di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-73. Mau saya tampilkan? Nggak usah. Saya bacakan saja nih, saya bacakan nih.
Mir rahmati ja'ala lakumul laila wan nahar. Nah, saya bacakan artinya. Berkat rahmatnya dijadikannya untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, maksudnya mencari nafkah, di siang hari. Ini sudah ditentukan sama Allah. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu ini? Ya karena ketika umat muslim baca Quran, ya nggak dibaca artinya, dibaca Arabnya. Masa yang kayak begini mau ditafsirkan lagi? Ayat sudah jelas, gimana? Benar ya? Aja sana aja. Bang, itu sambian itu mengartikan Al-Quran itu sesuka sambian. Ya sudah, adalah yang menjawab kalau ada gitu. hukum-hukum tertentu, Bang. Ya udah, Anda yang menjawab kalau gitu. Silakan. Apa? Iya, karena kan mengatakan saya salah, betul. Ya, Oke, kalau bukan, begitu maknanya bagaimana? Siang diciptakan untuk mencari nafkah, malam diciptakan untuk beristirahat. bukan dalam artian itu, bukan artian dalam artian kalau malam itu tidak boleh bekerja, kan ada. Ini loh ayatnya Orang- jelas. Malam diciptakan untuk beristirahat, siang diciptakan untuk mencari nafkah. Itu karena sampean cuman baca Al-Quran, cuman baca artian Al-Qurannya saja, tidak pernah Susah. baca tafsirannya. Sulit. Gini loh. Sebenarnya begini. Saya ini sudah menyampaikan sesuatu yang begitu jelas, tetapi karena memang tidak sesuai dengan keinginan Anda, maka Anda akan menolaknya. Makanya pernah saya bilang, Mang, umat Islam itu, makanya saya bilang begini, Mang, umat Islam itu mereka tidak membaca atau mereka tidak mempelajari Al-Quran. Mereka itu mempelajari bagaimana membunyikan huruf-huruf hijaiyah. Makanya rumah saya itu kan tepat di samping masjid. Ya kan? Makanya saya selalu mendengar di sore hari ada anak-anak pengajian bata saja bukan tak sa Itu Bang, meskipun sambian itu dekat dengan masjid, karena sambian itu belum mendapatkan hidayah dari Allah, makanya kayaknya itu sambian itu mengejek-ngejek ajaran Islam. Kok mengejek, Bang? Di mana mengejeknya, Bang? Semua yang saya katakan itu benar. Umat Islam itu, Bang, kalaupun dia membaca Al-Quran, maka dia baca Qurannya kebalik, diputer. Qurannya diputer begini. Nah, makanya orang Islam tidak ngerti isi Quran. Ada siapa orang baca Al-Quran tak tahu. Bang, Al-Quran itu kan, ketulisan Al-Quran itu kan huruf Arab itu kan kalau baca kan kebalik, betul nggak? Dari kiri ke kanan, betul? Huruf Arab itu dari kanan ke kiri. Ya, Masa dari ada kanan orang ke tulis kiri. huruf Arab? Nah, sedangkan di dalam bahasa Indonesia dari kiri ke kanan, betul? Iya, itu karena bahasa Indonesia. Nah, itulah yang mengakibatkan orang Islam kebalik. Ya, karena itu kalau Al-Quran itu karena tulisan Arab itu mulia, jadi harus dari kanan ke kiri. Nah, kan mulai dari dia kan Arab mulia, bahasa di surga bahasa Arab. Ini adalah sebuah propaganda, gini Bang. Ini adalah sebuah propaganda atau konspirasi Arab gitu untuk menipu umat manusia. Kenapa? Karena dikatakan begini, bahasa di surga itu adalah bahasa Arab. Supaya apa? Supaya orang berbondong-bondong belajar Arab. Ini bentuk Arabisasi. Betul nggak? Bahasa di surga bahasa Arab.
Iya iya betul di surga bahasa Nah, Arab. itulah sebabnya kalian belajar bahasa Arab. Karena apa? Karena biar di surga nanti bisa ngomong Arab. Secara tidak sadar ini, secara tidak sadar Anda sudah diperalat. Anda sudah diperalat, Anda sudah masuk sebuah jebakan untuk mengarabisasi dunia. Begitu. Bukan dijebak, bukan diarab-arabkan, tapi itu memang kebenarannya. Karena abang itu belum mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi ya seperti itu pikiran abang. Kayak orang Islam itu salah atau tadi itu. Bang, kalau memang nanti di surga berbahasa Arab, pertanyaan saya, apakah semua umat muslim bisa bahasa Arab? Ya pasti itu, karena nanti di surga itu semua. Nggak ada nggak umat muslim yang nggak bisa bahasa Arab? Misalnya ada seorang muslim, dia soleh, ya kan? Dia alim, begitu ya. Dia menjadi orang yang bertakwa, masuk surga nggak dia? Ya tergantung amalnya, apakah diterima atau tidak. Kalau nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa masuk surga. Ya bukan. Nah, kan pening kan? Makanya makanya surga orang Islam ini buatan Arab. Karena kalau tidak bisa bahasa Arab, Anda tidak bisa masuk ke Dengerin dalam. dulu. Nanti Anda kalau masuk ke dalam, Anda seperti orang gila. Orang nggak ngerti Dengerin ngomong dulu. apa. Dengerin dulu. Gimana? Berarti Orang di dalam kalau- bahasanya Arab. Bukan berarti ketika tidak bisa ngomong Arab tidak masuk surga, tapi nanti Oke lah, ketika masuk oke. surga Berarti itu semua ada orang ada itu umat Muslim yang ngomong masuk bahasa surga Arab tapi nggak bisa semua. bahasa Arab. Berarti ada Apa? berarti ada orang Islam yang masuk surga tapi nggak bisa bahasa Arab. Ya maksudnya kalau di dunia emang tidak bisa bahasa Arab, tapi nanti ketika sudah di surga bisa ngomong Arab semua, berbahasa Nah, Arab mulai semua. dah kerobat. Kalau begitu kenapa harus disuruh bahasa Arab? Kalau nanti sudah mati otomatis bisa bahasa Arab. Karena apa? Bukan Di dalam bahkan di dalam kubur bahkan yang disuruh bahasa Arab itu di mana? Di dunia kan ini yang dikatakan bahwa belajarlah kamu bahasa Arab karena di surga penduduk surga berbahasa Arab, betul? Bukan kita harus belajar bahasa Arab, enggak. Cuman kita itu disuruh baca Al-Quran biar kita mendapatkan pahalanya Al-Quran. Bukan kita disuruh belajar bahasa Arab. Kata siapa? Jadi di surga orang Islam otomatis bisa berbahasa Arab. Iya otomatis. Nah, berarti berubah jadi orang Arab. Berarti tidak ada lagi orang Madura kan? Sate lah ya. Berarti nggak ada kan? Berarti di surga orang Muslim, berarti orang Madura nggak ada lagi. Adanya orang Arab semua. Makanya saya bilang, Bang, kalian ini habis dikerjain. Yang dikerjain. Nah ini coba saya mau ngomong. Yang dikerjain itu siapa? Masa orang Kristen itu Tuhannya Kristen itu bisa mati? Masa ada Tuhan bisa mati? Baik, saya jawab ya, Bang ya. Kalau kata Tuhan itu Anda rujuk kepada Bapa di surga dan Roh Kudus, Itu pasti jawabannya Tidak itu bisa mesti muter-muter itu. Bang, ini sudah tema yang sering kita bahas, Bang. Kata Tuhan itu bahasa Arabnya adalah Rob. Rob kalian bahkan sudah mati, namanya Muhammad. Kalau Rob kami mati, Yesus maksudnya mati, bangkit mengalahkan maut. Rob kami itu tidak pernah mati. Nabi Muhammad itu bukan Rob itu, Nabi itu. Baik. Ya inilah teman-teman ya, kita harus sabar ya mengajarkan umat Islam tentang imannya bahwa Muhammad itu adalah Rob. Padahal sudah banyak dari umat Kristen. Oke, Abang tahu Yusuf PI ya? Yang masuk Islam itu sudah banyak. Tapi kenapa abang ini kok masih mau memperkokoh dengan agamanya Bapak ini? Bang, yang masuk Kristen, umat Islam yang masuk Kristen sudah banyak, Bang.
Kalau benar-benar itu yang masuk sungguh-sungguh Kristen mendalami itu. agama Islam, pasti dia Itu yang nanti masuk ujung-ujungnya Kristen itu yang meninggalkannya. mau dibodoh-bodohi itu. Oke, baik, itu pendapatmu ya. Anda tahu Yusuf PI? Tahu? Yang sering lag tuh bang. Ya, Yusuf PI saja mengakui Muhammad itu robnya umat Islam. Gimana? Nih, mau saya putarkan, coba dengarkan ya, nih. Coba dengarkan. Untuk Edis bahwa CPI mengakui dua rob ya. Untuk Edis, bukan untuk semuanya. Lain halnya saya menyampaikan di forum ceramah, forum resmi ceramah ya, atau dari permintaan MUI kan kayak gitu ya, bahwa di Islam ada dua rob ya, baru itu untuk konsumsi publik atau untuk umat Islam kan kayak gitu pengajarannya. Nah, lihat nih. Kemudian banyak nih. Banyak yang mengakui nih, dengar. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Tuh, percaya kamu Muhammad itu Rob kalian. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, itu namanya Ar-Rasyid. Apa perkataan Ar-Rasyid? Nih, coba dengarkan. Dengarkan yang baik-baik bang, nih dengarkan. Salam. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Saya bang, saya itu Jadi rob tidak kalian itu sudah Saya meninggal itu- dunia. Saya itu bang tidak berpedoman seperti video-video itu. Saya Ya, itu karena Anda tidak belajar agama Islam. Seandainya Anda belajar agama Islam, pasti Anda akui Muhammad adalah Rob kalian. Itu bang sudah belajar. Saya punya gurunya. Saya tidak punya. Saya tidak belajar sama Gimana beliau, mau gitu. belajar? Begitu, Sedangkan Al-Quran aja menyuruh kerja di siang hari, kamu kerja di malam hari. Guru saya itu tidak pernah melarang dan tidak ada larangan. Iya, karena dalam gurumu Al-Quran. bukan Al-Quran. Kamu tidak percaya Al-Quran. Gurumu adalah seorang manusia dan tidak Al-Quran. Gimana? Itu yang sampean baca itu bukan berarti kita itu dilarang untuk bekerja malam. Begitu. Ya, memang Anda ini akan melawan Quranmu sendiri. Ya, belajar lagi lah. Intinya saya cuma mau sampaikan ini, Bang. Muhammad contoh manusia berdosa, tetapi Yesus contoh manusia yang tanpa dosa. Sungguh nekatlah kalian masih ngikutin iya, Muhammad. menurut sampean itu. Meninggal dunia. Sosok yang suci menurut Al-Quran di dalam surat Maryam ayat yang ke-19 adalah Isa. Itu sosok yang suci. Sedangkan sosok yang berdosa bahkan dikatakan sesat oleh Al-Quran adalah Muhammad. Tapi umat muslim masih ngikutin Muhammad. Itu bukan sesat, itu karena kata sampean itu sampean tidak Oke tahu lah, Anda memahami. belajar dulu lah ya. Belajar dulu bang. Saya hanya menyampaikan itu. Semoga nanti kamu belajar. Oke ya, seperti Kamu itu itu bang ya. dekat dengan masjid tapi tidak dapat hidayah bang. Justru karena saya dekat dengan masjid, makanya saya tahu ajaran agama Islam. Karena tiap hari saya dengar mereka ngomong apa. Belum tentu yang dekat dengan masjid itu bisa mendapatkan hidayah. Oke lah, belajar lagi lah ya. Begitu ya bang ya. Selamat malam, Bang Musa. Ya, Ya, Sampean itu begitulah belum tentu. teman-teman ya. Nanti kalau kita terus-teruskan, nanti banyak lagi yang inbox saya. Kamu beraninya sama orang awam, tidak berani kamu sama ustadz. Justru ustadz yang tidak berani naik sini. Karena kalau sampai dia naik sini, dia akan manggut-manggut mengiyakan saya. Makasih Bang Pane, makasih. Ini kita membawa pesan kepada umat Islam.
Sehubungan kalian memang tidak pernah mengetahui isi Al-Quran, sehubungan kalian tidak mengetahui isi hadis, saya beritahu kalian ini gratis. Karena informasi ini kalau tidak disampaikan kepada kalian, kalian tidak akan pernah tahu bahwa Muhammad itu adalah contoh manusia yang berdosa. Al-Quran mengkonfirmasi itu. Begitu. Sedangkan Yesus adalah contoh manusia yang tanpa dosa. Yang mana yang mau kalian ikuti? Masa ya kita kasih naik ada Gileh Kabi. Oke, Gileh Kabi. Selamat malam Gileh Kabi. Iya, selamat malam juga. Silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Oke, bentar dulu Bang, bentar. Abang Muslim? Iya, ya, Muslim. Kan, yuk kita diskusi. Oke, bentar aja Bang, bentar. Saya bantu dan menyalakan kamera dari sini ya. Tuh. Silakan diterima. Oke Bang. Oke. Gileh Kabi, saya konfirmasi sekali lagi karena tadi belum menyalakan kamera. Bang, jangan nutup Bang, mukanya jangan separuh Bang. Santai aja lah Bang. Maksudnya mukanya jangan begini Bang. Kalau begini seolah-olah Bang sudah malu jadi orang Islam. Jangan beginilah. Gini loh. Coba begini, tegap begini. Nah, tuh sudah dapat topi nyasar kan? Ya pakai efek lah Bang. Biar agak ganteng lagi. Baik. Gini. Bang, saya mau konfirmasi dulu satu kali lagi. Apakah Bang Gileh ini Muslim? Ya, Muslim saja. Muslim. Ya silakan Bang. Tema kita hari ini Bang. Muhammad itu contoh manusia yang berdosa. Sedangkan Yesus adalah contoh manusia yang tanpa dosa. Yang mana yang mau Anda ikuti? Ya, Muhammad lah, Nabi Muhammad. Nah, makanya umat Muslim ini senang yang dosa-dosa. Kenapa Anda senang ngikutin orang berdosa? Kata siapa Bang yang berdosa itu? Kata Al-Quran, Muhammad itu adalah seorang yang berdosa. Oh, seperti apa sih dalilnya? Teksnya? Oke, saya tanya dulu. Jadi selama ini Anda mengira Muhammad adalah orang yang tidak berdosa? Ya saya tanya kan kamu itu tadi tanya sama saya Muhammad itu berdosa, Nabi Muhammad. Oke, di dalam surat Al-Fat ayat yang kedua. Kemudian di dalam surat Muhammad disebutkan bahwa Muhammad orang berdosa. Apakah Anda percaya? Enggak percaya Nabi Muhammad tak berdosa kok. Percaya. Makanya begini. Selama ini teman-teman, mereka itu mendengar informasi yang salah. Mereka mendengar informasi yang salah tentang Muhammad. Nih, saya tunjukkan ayat-ayatnya ya bahwa Muhammad itu seorang yang berdosa. Saya tunjukkan. Oke, baik. Oke. Nih. Orang Madura. Iyalah, orang Madura. Orang Madura lagi. Banyak Bang, penggemar saya banyak orang Madura, Bang. Iyalah Bang, karena Oke, di dalam di dalam Quran surat Muhammad ya, ayat yang ke-19. Bentar ya. Oke. Ayat 19. Saya bacakan ya di sini Bang ya. Nih. Ya. Atau saya balik kamera saya ya. Saya bacakan atau saya balik? Ya balik aja. Saya balik aja ya. Karena teman-teman selama ini umat muslim itu tidak pernah baca Qur'annya. Mereka salah informasi. Yang mereka dengar itu ulamanya, bukan Qur'annya. Baik, saya balikkan kamera saya Bang ya.
Ya semoga dengan ini teman-teman, umat muslim itu sadar dengan Muhammad yang sesungguhnya orang yang berdosa. Baik. Kelihatan ya Bang ya? Mana datanya? Ini Quran surat Muhammad ayat yang ke-19, betul? Oke, coba Anda yang baca. Arabnya dulu lah. Silakan. Loh, kamu yang baca, kan kamu yang bawa data tadi. Oh, mereka ingin supaya kita menjadi orang Arab lagi. Enggak, bukan menjadikan Bang, orang ini Arab bahkan lagi. sudah ada latinnya, Bang. Falam Nah, kan kamu itu. la ilaha illallahu wastaghfir lidzambika walil dan seterusnya. Bang, tetap aja Bang kita baca artinya. Ya nggak apa-apa, Anda tertawa tidak apa-apa. Bukan takdir, kan? Baik, Tadi bacanya saya kamu, Bang bacakan Edis. artinya. Saya bacakan artinya. Takdir itu katanya. Oke lah, ya udahlah. Kalian ini kan pemuja huruf Arab. Saya baca artinya. Ketahuilah, maksudnya wahai Nabi Muhammad, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Berarti di sini Muhammad disuruh memohon ampunan atas dosanya nggak? Memohon ampunan. Nah, makanya saya bilang umat muslim ini baca Arabnya, tidak dibaca artinya. Makanya mereka berbangga diri, itu salah bacaannya, saudara. Bacanya bukan begitu. Tetapi tetap saja tidak tahu artinya. Ini jelas-jelas ketahuilah Nabi Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Nah, kalau Muhammad saja disuruh memohon ampun atas dosanya, bagaimana Anda katakan Muhammad tidak berdosa? Dia disuruh minta ampun atas dosanya, tapi dia tidak punya dosa. Pemahaman macam apa ini? Itu maunya Bang Edis kan ya? Kok maunya saya? Sungguh nekat yangnya. Ini adalah ayat Al-Quran, tetapi Anda tidak tahu. Ya bagaimana Anda tahu? Orang Anda saja membaca huruf Arab, ya. Kalau pakai data Al-Quran tadi Bang Edis bawa data, bacalah Arabnya, kan kamu yang bawa data. Bang, mau Arabnya dibaca 1000 kali juga tidak akan pernah berubah. Memang tak pernah berubah, tapi bacaanmu yang selalu berubah. Taufir itu takbir. Ya sudahlah, oke, ya sudah. Artinya betul tidak bahwa Muhammad disuruh memohonkan ampun atas dosanya? Gini Bang, saya mau tanya Bang ya. Sebentar, belum selesai. Anda mau lompat ke sana. Kalau diskusi kita bahas satu tema sampai kelar. Ya, Oke. Apa? Berarti Anda sudah mengakui bahwa Muhammad disuruh memohonkan ampun atas dosanya. Atas dosanya siapa? Ya Tuhan. Lah kan saya tanya Bang. Kan Bang di sini Makanya orangnya Bang, saya ini loh temanya, kembali lagi ke tema ini. Ini loh, ini temanya nih. Muhammad contoh manusia berdosa. Kenapa kalian masih nekat ngikutin dia? Kenapa? Kan tadi saya tanya Bang, siapa yang berdosa? Kan gitu. Diulang-ulang kayak. Kenapa Bang diulang-ulang Bang? Tadi sudah saya bilang yang berdosa itu Muhammad. Sedih. Aduh, Ya udahlah, sulit kalau begini. Saya mau Kita sudah ngomong berkali-kali yang berdosa itu Muhammad. Kenapa masih diikut-ikuti? Seandainya Anda tidak nekat, seandainya Anda orang yang berpikir, maka Anda harus berhenti ngikutin dia, ngikutin Muhammad. Gini Bang, ya sudah kelar jawabannya. Pertanyaannya, saya mau tanya Bang Li Bang. Silahkan. Saya belum paham Bang.
Bang Edi. Apa tuh? Yang pemahamannya itu Tritunggal itu gimana sih Bang? Tritunggal itu adalah bagaimana Bapa dan Yesus dan Roh Kudus adalah satu. Bukan berarti satu pribadi begitu dalam pengertian begini. Kalau kita patuh kepada Yesus, itu sama saja dengan patuh kepada Bapa. Coba Bang, bayinya didiamin dulu, nanti kita kena ban. Nanti naik lagi Bang, didiamin dulu, nanti naik lagi sini. Ya, jangan ada suara-suara teman-teman ya, karena nanti ada langsung peringatan. Anda melanggar pedoman komunitas karena ada anak kecil begitu. Ya, oke. Lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali. Oke, sebelum kita lanjutkan kembali teman-teman ya, kita memberikan lagi sebuah informasi tentang program kita. Jadi teman-teman sekalian, dimanapun teman-teman sekalian berada, kita ada program pendirian rumah apologet atau markas apologet. Jadi kalau teman-teman sekiranya berkenan atau teman-teman memiliki berkat, teman-teman bisa ikut berpartisipasi untuk mendirikan rumah apologet tersebut. Ya, bagaimana Anda berpartisipasi untuk mendirikan rumah apologet? Nih, teman-teman saya tunjuk. Mungkin ada di antara kalian yang baru datang, belum tahu ya teman-teman ya. Nih, teman-teman bisa ikut berpartisipasi, berkolekte atau memberikan persembahan pembangunan rumah apologet kita di sini teman-teman lewat yang tertera di layar. Untuk teman-teman yang nonton di YouTube itu ada tulisan berjalan tuh di bawah. Jadi teman-teman yang nonton di YouTube ada tulisan. Nah, di situ ada kalau mau support lewat itu, dan ada juga lewat Zelle. Zelle itu apa Bang? Nah, Zelle itu untuk teman-teman yang ada di USA, begitu teman-teman, atau ada di Amerika. Jadi bisa juga lewat Zelle, begitu. Sedangkan untuk teman-teman yang di Indo itu lewat yang tertera di layar. Ya, program atau visi misi kita mendirikan rumah apologet ini adalah untuk menjawab orang-orang Islam, sekaligus juga mematahkan argumen-argumen mereka. Salah satu yang sering kalian dengar itu pasti adalah, "Hai Oten, kenapa kau tuhankan manusia?" Nah, itu argumen kita patahkan. "Hei Islam, kenapa kau tuhankan manusia?" Itu contoh-contohnya, simple dan sederhana saja ya. Jadi kita bikin dialog begini, debat ya, kemudian bikin podcast ya di rumah apologet tersebut. Rumah apologet itu kita jadikan sebagai tempat untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Bagi teman-teman yang mau main, ya mau datang, berkunjung, dipersilahkan, pintu terbuka seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Ali. Ya, Ali, selamat malam. अस्सलामुअलैकुम ब्रदर भाई। Muslim. ब्रदर भाई हम ना बड़े मजबूर है ब्रदर, हम बड़े मजबूर है, थोड़ी सपोर्ट चाहिए। हम सलाब के इलाके से इधर आए हैं, मकान किराए पे लिया है, थोड़ी सी हेल्प चाहिए। हमारे पास कुछ Saya nggak ngerti dia ngomong apa. Oke, iya. Ada sabar ya teman-teman ya. Kita kasih naik ada sebentar. Kita kasih naik ada Hani atau Mujiana ya, Mujiana coba. Iya, Mujiana, selamat malam. Bun, enggak. Halo Mujiana. Silakan Mujiana, nyalakan kamera.
Nah, saya Kristen, Pak. Saya cuman melihat aja. Enggak Pak, saya Kristen. Jangan cuma mengajukan melihat permintaan naik ya saya Bu, suka. Pak Bu. Kalau misalnya tidak mau bicara, jangan mengajukan permintaan naik. Nonton saja di bawah, jangan mengajukan permintaan naik. Teman-teman, itu ada tombolnya masing-masing. Anda jangan meminta permintaan naik kalau Anda tidak mau bicara. Bagaimana? Ini Anda jadi mengganggu acara saya gitu loh ya, teman-teman ya. Oke. Oke, kita kasih naik ada Anwar Sadat. Sebentar, ini Anwar Sadat ini. Sebentar, kayaknya pengikutnya belum cukup. Coba kita kasih naik ada Jax. Wah. Ya, selamat malam. Jack. Semangat terus Bang Edi. Nah, kan? Jadi memang banyak teman-teman ini yang memencet tombol mau naik ini, cuman mungkin dia nggak sadar atau bagaimana. Kan sudah ada kan panel-panelnya itu teman-teman ya. Saya sampai berulang kali dan capek ngomong ini loh teman-teman. Di panel-panel ini itu ada fungsinya masing-masing. Ada tombol multi tamu itu atau guest, atau tombol ingin ikut gabung di sini. Jangan Anda pencet kalau Anda nggak tahu mau ngapain gitu loh. Coba ya ini. Nanti kalau diblokir, nanti dibilang kejam, sombong katanya. Mari kemana-mana kita berbicara mengenai fitnahmu yang keji terhadap sosok Ibnu Maryam bahwa dia berdosa, betul? Yang saya ikuti sebelum dia disalib. Waktu disalib, Yesus kan menanggung dosa manusia. Artinya kalau dia menanggung dosa manusia, Ini lari dosa ke mana-mana. Yang ditanya apa buktinya bahwa Isa itu berbuat dosa. Bahkan Muhammad dalam sebuah hadis, tenang. Di dalam sebuah Buktinya hadis gitu. Muhammad, tenang, Erik. Kalau kamu ngomong terus, kalau kamu tidak mau mendengar sebuah hadis, Muhammad berkata, apa katanya? Semua anak manusia lahir menangis, betul? betul. Kecuali Termasuk Isa. siapa? Teruskan aja. Apa alasannya menangis? Karena dunia ini tempat berdosa gitu. Bukan. Nah, nih saya tunjukkan ya hadisnya ya. Nih, semua bayi-bayi itu menangis. Alasannya karena disentuh oleh iblis. Isa tidak bisa iblis menyentuhnya. Saya tunjukkan ya hadisnya ya. Hadis tentang bayi menangis. Sebentar. Nih, sebentar. Kecuali Nabi Isa. Ini Muslim ini banyak yang tidak tahu, teman-teman. Dengan Islamnya sendiri. Ini saya balikan kamera saya. Oh, sungguh nekat yang nyata kali ini. Baik. Nih. Lihat ya, lihat. Perhatikan umat Muslim. Nih. Ini judulnya ini sudah jelas. Semua bayi lahir menangis kecuali Nabi Isa dan ibunya. Mengapa? Perhatikan ya, perhatikan. Saya bacakan dalam literasi hadisnya. Ini umat Muslim ini tidak percaya dengan Muhammad. Perhatikan. Artinya, ketika manusia dilahirkan dari perut atau rahim ibunya, ia menangis keras. Hal itu disebabkan ia ditempeleng oleh syaitan yang terkutuk. Memang kalau percaya sama Muhammad ini memang kita harus ya sedikit-sedikit kita harus tidak waras. Padahal secara kedokteran kalau bayi tidak menangis itu dia tidak bisa bernapas. Makanya bayi itu harus nangis. Ya tapi karena orang Islam tenang.
Karena orang Islam memang sudah diajari memang tidak menggunakan otaknya. Makanya seperti ini. Saya lanjutkan lagi ya. Hal itu disebabkan ia ditempeleng oleh setan yang terkutuk, yang tak seorang pun selamat darinya kecuali Nabi Isa putra Maryam dan sang ibu alaihissalam. Nih, jelas. Jadi bagaimana Anda katakan bahwa Nabi Isa itu berdosa sedangkan dia orang yang suci? Iblis saja tidak berani menyentuhnya. Makanya saya bilang kalian ini nekat yang nyata. Nah, silakan Anda tanggapi. Langsung ngomong ini ya. Itu hadis ya? Apa? Itu hadis ya? Udah saya bilang. Yang kamu bacakan tadi, yang kamu bacakan tadi hadis ya? Betul gak? Kalau dari Muhammad namanya apa kalau bukan hadis? Kalau itu sebuah hadis, artinya Edis sudah mengakui kebenaran kata-kata Muhammad. Kata Nabi Muhammad mengatakan tadi, Nabi Isa orang yang suci. Artinya Edis sudah mengakui 100% kebenaran kata Anda ini tidak menjawab pertanyaan saya. Kata siapa saya mengakui kebenaran Muhammad? Begini, sehubungan Anda memfitnah, tenang. Tadi kamu mengatakan ini ya, Nabi Isa itu suci, kata Nabi Muhammad. Sedangkan kamu membaca Bukan hanya kata Muhammad, kata Al-Quran pun dia adalah seorang yang suci. Di dalam surat Maryam ayat yang ke-19. Kamu mengakui kebenaran Al-Quran yang mengatakan Nabi Isa suci. Kata siapa saya mengakui kebenaran Al-Quran? Saya hanya saya membantah argumenmu bahwa kamu memfitnah bahwa Isa itu orang berdosa. Betul? Betul. Nah, Berdosa. sehubungan Anda memfitnah itu saya tunjukkan ada ayat-ayat dalam Quran dan hadis. Dia tidak berdosa. Sebentar. Jangan dibantah dulu lah. Saya katakan sekali lagi, Nabi Isa atau Yesus sebelum dia disalib, ini menurut versi Kristen ini, menurut Islam dia itu tidak berdosa. Tapi menurut versi Kristen, setelah dia disalib baru berdosa karena dia menanggung dosa manusia seluruh dunia. Artinya dosa numpuk ke dia semua waktu dia salib. Artinya dia juga berdosa setelah dia disalib. Udah bego, gua tolol. Ngerti nggak tolol? Sudah belum? Udah. Baik. Jadi yang dimaksud itu adalah Tuhan Yesus menanggung kesalahan. Dia artinya maksudnya begini. Ketika kita berdiri di hadapan pengadilan akhirat, saya gunakan bahasa-bahasa Islam ya, bahwa kita itu tidak diperhitungkan lagi, tidak dipandang lagi, tetapi yang dipandang itu adalah Yesus. Jadi karena kami berdosa, karena kami tidak punya suatu hal untuk membenarkan kami, maka Yesus berdiri di hadapan kami sebagai orang yang membela, sebagai orang yang menjadi juru selamat kami. Kalau dalam bahasa Islam, tenang. Kalau dalam bahasa Islam itu disebut dengan syafaat atau wasilah, itu dalam bahasa Islam. Jadi Yesus berdiri sebagai pembela kami. Itu maksudnya. Udah. Tapi itu bukan tema kita. Tema kita adalah bagaimana Anda lebih nekat mengikuti Muhammad yang penuh dosa. Sudah saya katakan sekali lagi, Yesus setelah disalib juga berdosa. Beda, berdosa dengan menanggung dosa itu sesuatu yang berbeda. Kalau berdosa, tenang. Kalau berdosa, inilah makanya saya bilang, Erik dengerin dulu. Beda, berdosa dengan menanggung dosa itu sesuatu yang berbeda. Kalau berbuat dosa, artinya dia melakukan satu perbuatan dosa. Tetapi kalau menanggung dosa,
Dia tidak melakukan perbuatan dosa, tetapi beban atau dosa itu dipikulnya, ditanggungkan kepadanya. Itu ada contoh-contohnya dalam agama Islam, tetapi memang berbeda. Di dalam agama Islam, nanti di yaumil akhir, di hari kiamat, banyak orang-orang muslim akan memikul dosanya yang sebesar gunung. Lalu Allah menanggungkan dosa itu kepada orang Yahudi dan Nasrani. Jadi jangan Anda bilang penanggungan dosa itu hanya ada dalam Kristen. Di dalam Islam juga ada. Tapi di dalam Islam konsepnya konsep yang menyesatkan. Iya ya. Silakan. Kita tapi bukan bahas itu, nanti jadi melebar. Intinya begini. Kamu sudah mengakui Muhammad berdosa ya? Tidak. Kamu tidak mengakui Muhammad berdosa? Di dalam surat Muhammad ayat 19, Muhammad disuruh tenang. Inilah saya bilang Muslim ini teman-teman tidak mengakui Muhammad berdosa. Ini di dalam surat Muhammad ayat 19. Jelas-jelas ayat itu berkata, mohonkanlah ampun atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin. Berarti di situ Muhammad berdosa nggak? Semua nabi bebas dari dosa termasuk Isa. Maksum. Muhammad berdosa nggak? Enggak, maksum. Semua nabi maksum. Oke, kalau dia tidak berdosa, kenapa dia disuruh memohonkan ampun atas dosanya? Dosa yang mana? Erik, aduh, benar-benar dah Erik nih. Sebentar, saya ambil tisu dulu ya. Saya agak ada melek. Idis, boleh saya ngomong sebentar, Idis? Saya ngomong sebentar aja, Idis. Nggak usah malam. Udah ya? Idis, jangan lari lah kamu. Lah, kemana ini? Bentar Erik, saya ambil tisu dulu karena hidung saya meler. Erik, Gini ya. Gini, Erik, di dalam sebentar dulu. Di situ judulnya kan Muhammad contoh manusia berdosa. Yesus contoh manusia tanpa dosa. Saya mengklarifikasi. Yesus juga berdosa. Kita bahas itu dulu. loh, tadi kan sudah saya tunjukkan dalilnya bahwa dia seorang yang suci, tapi kamu lompat kemana ya? Saya boleh berbicara bermasalah. Ya, Oke, coba kamu baca. besarkan. Besarkan. Ketahuilah Nabi Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang mukmin laki-laki dan perempuan. Siapa yang disuruh memohonkan ampun? Nabi Muhammad. Oke, disuruh mohon ampun atas apa? Dosa Siapa? dosa Nabi Muhammad. Iya, berarti dia berdosa nggak? Enggak, cuma dia memohon terus. Makanya saya punya gambar bagus nih. Sebentar, saya punya gambar bagus ini. Inilah cerminan atau gambaran orang Islam nih. Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta, bahkan kepada dirinya sendiri. Oke, boleh saya ngomong sebentar? Silakan. Nah, gini ya. Saya mau beranalogi, boleh nggak? Silakan. Belakang, gini ya. Misalnya ya, Edis punya hutang ya.
Lalu saya bilang sama yang menghutangi Edis tadi, saya yang menanggung hutang Edis. Siapa yang punya hutang akhirnya? Yang diomong apa? Yang dibahas Bukan, saya menanggung hutang Edis ya. Saya bilang saya sanggup menanggung hutang Edis. Siapa yang bayarnya? Ya yang menanggung. Nah, saya bilang kan, saya sanggup menanggung hutang Edis. Saya sanggup menanggung hutang ini. Artinya, hutang itu tertumpuk pada saya. Demikian juga Yesus tadi, kalau dia sudah menanggung dosa manusia, artinya dosa itu tertumpuk pada dia. Ya, menanggung dosa berbeda. Oke. Menanggung hutang dengan berhutang beda nggak? Iya, saya berhutang ya. Kata Edis, oke, hutang Edis saya tanggung semuanya. Artinya yang membayarnya harus Edis. Artinya hutang saya itu sudah ditanggung semua, tertumpah, sudah hutang saya itu sudah menumpuk pada Edis. Sama seperti Yesus tadi, karena dia menanggung dosa manusia. Artinya seluruh dosa manusia di dunia ini sudah berada di dia. Artinya Yesus lebih berdosa dari apapun, karena dia sudah menanggung dosa manusia. Sudah? Mau saya jawab? Oke. Ketika kamu umpamakan dengan seorang yang menanggung hutang. Oke. Ketika dia menanggung hutang, apakah dia yang membuat hutang itu? Contoh nih. Kamu utang sama Udin. Utang 10 juta. Ya. Terus yang menanggung adalah misalnya bapakmu. Pertanyaan saya, yang membuat hutang itu Anda atau bapakmu? Saya. Oke. Walaupun akhirnya Anda tidak bisa bayar, tidak sanggup bayar, tetapi orang tuamu membayarnya. Tetapi apakah dia yang berhutang? Bukan. Nah, sama seperti itu. Yesus menanggung dosa. Saya lagi bicara. Tuhan Yesus menanggung dosa, bukan berarti dia berbuat dosa. Menanggung dosa tidak sama dengan berbuat dosa. Menanggung hutang tidak sama dengan berhutang. Anda yang berbuat dosa, Anda yang berhutang, tetapi orang tua Anda yang membayar hutang itu karena Anda tidak punya kemampuan untuk membayarnya. Nah, konsep penebusan dosa kira-kira seperti ini. Saya kasih contoh. Tuhan menuntut manusia itu hidup tanpa celah. Tuhan menuntut kehidupan yang kudus dan murni. Di dalam hukum Taurat, terkutuklah orang yang tidak melakukan segala ketentuan di dalam hukum Taurat ini. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Hormatilah ayah dan ibumu, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ada banyak sekali hukum Taurat itu, ketentuan-ketentuannya. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan itu, termasuk saya dan Anda, termasuk Muhammad. Tidak ada yang mampu. Satu-satunya yang mampu melakukan itu adalah Tuhan Yesus. Makanya dia yang sanggup. Orang berdosa tidak bisa menanggung dosa, tidak bisa. Nah, begitu juga di dalam kekristenan. Orang berdosa tidak bisa menggantikan orang berdosa. Oh, dia juga berdosa kok, gimana? Makanya kami orang Kristen itu diibaratkan kalau kami berdiri di pengadilan, si Udin berdiri ke depan. Kamu pernah mencuri? Pernah. Kamu pernah berzina? Pernah. Kamu pernah bersaksi dusta tentang samamu? Pernah. Berarti dia nggak lolos. Masuk neraka kau, masuk neraka. Tetapi karena kami punya juru selamat, yaitu Tuhan Yesus, maka kami ini adalah orang-orang yang berdiri di balik punggungnya. Jadi ketika menghadap ke pengadilan ilahi, kami ada di
punggung Tuhan Yesus. Jadi Bapa di sorga tidak melihat kami, tetapi dia melihat Yesus yang ada di depan kami. Makanya di dalam konsep kekristenan, karena satu ketidaktaatan atau karena satu pemberontakan atau karena satu dosa yang dilakukan oleh Adam, maka semua orang telah berbuat dosa. Tetapi karena satu ketaatan, karena satu kebenaran yang dilakukan oleh seseorang, yaitu Tuhan Yesus, maka setiap orang yang percaya kepadanya beroleh pembenaran. Itulah keadilan Tuhan. Makanya Adam yang pertama, kalian masih nekat ngikutin Muhammad. Gimana? Silakan. Karena iblis juga merembet-rembet ke Nabi Adam. Boleh nggak kita membahas Nabi Adam lagi? Ya silakan. Nah, ya gini ya. Iblis. Andaikan Nabi Adam enggak makan buah pengetahuan, kekal ya dia di Taman Eden. Iya, manusia itu diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi dia itu memang kekal. Justru yang mengakibatkan dia mati itu karena dia melanggar perintah, karena dia tidak taat. Oke. Kedua, surga dan neraka itu sudah Jangan sebelum lari ke surga neraka. Kamu ini lompat kemana-mana loh. Jangan lari. Dengar. Tenang. Gini. Sebenarnya begini. Manusia ini kan sebagai gambar dan rupa. Makasih Bang, makasih. Hati-hati ya, nanti lari ke Erik lagi. Erik dia nunggu salah ini om. Mudah-mudahan orang salah kirim. Gini, Erik. Jadi Adam yang pertama diperintahkan supaya dia itu taat, melakukan tugasnya sebagai wakil daripada Tuhan, sebagai gambar Tuhan yang ada di bumi untuk memelihara bumi. Tetapi dia gagal, dia jatuh dalam dosa. Dia tidak taat. Dia makan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini jangan dipahami literal ya. Ya, tapi ini bahasa-bahasa filosofi atau bahasa-bahasa metafora. Nah, sedangkan Adam yang kedua yaitu Tuhan Yesus, dia memakan pohon kehidupan, makanya dia hidup sampai selama-lamanya. Nah, sebenarnya manusia itu diharuskan hidup seperti Tuhan Yesus. Saya mengajak kalian, Erik Ranggung. Tuhan Yesus menjanjikan apa? Barang siapa yang taat dan menang, dia akan berikan makan dari pohon kehidupan. Saya naik ke sini bukan mengira ceramah, tapi berdiskusi. Ngomongnya giliran itu. Ya, silakan. Nah, Teman-teman, siapa yang macet, teman-teman? Dia atau saya? dari tadi kamu waktu sebelum saya tadi kan kamu mengatakan ada sebuah firman Al-Qasas ayat 3 mengatakan siang untuk bekerja agar malam istirahat. Ya kau dibahas itu jadi lari di mana kau di situ dibahas, di situ mau lari. Ya silakan yang lain. Kita bahas ini lari ke siang dan malam.
Kita bahas yang A, kau lari ke yang B. Oke, kita kasih naik ada Siska Situmi. Terima kasih Alian, makasih.